Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Muklis Darmawan dari kelompok 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 3, yaitu keseimbangan perekonomian terbuka. Sirkulasi aliran pendapatan perekonomian terbuka yaitu ekspor, impor, pengeluaran agregat. Perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor adalah suatu sistem ekonomi yang melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan negara-negara lain. Karena kegiatan ekspor dan impor merupakan bagian yang penting dalam setiap perekonomian. Jenis pengeluaran agregat. Yang pertama, pengeluaran rumah tangga ke atas barang buatan dalam negeri atau CDN. Yang kedua, investasi atau I. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah atau G. Yang keempat, pengeluaran ke atas barang buatan dalam negeri ekspor atau X. Yang kelima, barang impor atau M. Pengeluaran agregat ini disebut AE, dapat dinyatakan dengan menggunakan rumus AE sama dengan CDN plus I plus G plus X plus M. Faktor menentu ekspor, kemampuan dari negara tersebut untuk mengeluarkan barang-barang yang dapat bersaing dalam pasaran luar negeri, baik dalam mutu, harga barang yang diekspor paling tidak sedikit sama baiknya dengan yang diperjualbelikan dalam pasaran luar negeri, serta cita rasa masyarakat luar negeri terhadap barang yang diekspor. Faktor-faktor menentu impor. Impor suatu negara dipengaruhi oleh tingkat pendapatan masyarakat. Semakin tinggi pendapatan, semakin banyak impor yang akan dilakukan. Inflasi juga dapat menyebabkan secara keseluruhan barang buatan dalam negeri menjadi lebih mahal, serta kemampuan suatu negara menghasilkan barang yang lebih baik mutunya. Syarat keseimbangan perekonomian terbuka yaitu 1. Efek perubahan ekspor dan impor terhadap keseimbangan pendapatan. Yang kedua, suatu contoh angka untuk menunjukkan keseimbangan dalam perekonomian terbuka dan perubahan keseimbangan tersebut. Keseimbangan pendapatan nasional akan dicapai dalam keadaan di mana yaitu penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat, terus suntikan dan bocoran dalam perekonomian terbuka. Pendapatan disposable. Untuk menentukan keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian terbuka diperlukan pencapaian dalam kesamaan, yaitu pendapatan nasional yang telah dikurangi oleh pajak pendapatan perusahaan serta pendapatan nasional yang mengalir ke sektor rumah tangga dikurangi pula oleh pajak pendapatan individu. Sisa yang diperoleh merupakan pendapatan disposable. Pendapatan disposable digunakan untuk tujuan 1. Untuk membeli barang buatan dalam negeri dan barang impor. Yang kedua, untuk ditabung. Pendapatan disposable. Untuk menentukan keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian terbuka diperlukan pencapaian dalam kesamaan, yaitu pendapatan nasional yang telah dikurangi oleh pajak pendapatan perusahaan serta pendapatan nasional yang mengalir ke sektor rumah tangga dikurangi pula oleh pajak pendapatan individu. Sisi yang diperoleh merupakan pendapatan disposable. Pendapatan disposable digunakan untuk tujuan untuk membeli barang buatan dalam negeri dan barang impor dan untuk ditabung. Keseimbangan dalam perekonomian terbuka. Keseimbangan dalam perekonomian terbuka. Keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian terbuka yaitu apabila dimisalkan perekonomian tersebut terdiri dari 3 sektor. Keseimbangan pendapatan nasional akan dicapai pada keadaan Y sama dengan C plus I plus G,
Dan apabila perekonomian ini berubah menjadi ekonomi terbuka, akan timbul dua aliran pengeluaran baru, yaitu ekspor dan impor. Ekspor akan menambah pengeluaran agregat, manakala impor akan mengurangi pengeluaran agregat. Dengan demikian, apabila perekonomian berubah dari ekonomi tertutup ke ekonomi terbuka, pengeluaran agregat akan bertambah semakin banyak ekspor not. Nilai ekspor not ini perlu ditambahkan kepada fungsi pengeluaran agregat untuk perekonomian tertutup dan akan diperoleh fungsi pengeluaran agregat untuk ekonomi 4 sektor. Akibat dari perubahan keseimbangan pendapatan nasional ini menyebabkan pendapatan nasional meningkat menjadi pendapatan nasional untuk perekonomian terbuka. Perubahan keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada pengeluaran rumah tangga, perubahan komponen suntikan, dan perubahan komponen bocoran akan menimbulkan perubahan ke atas keseimbangan pendapatan nasional. Kenaikan dalam pengeluaran rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah atau ekspor akan menaikkan pendapatan nasional. Kenaikan pengeluaran agregat juga akan menimbulkan proses multiplier, sehingga pada akhirnya menyebabkan pertambahan pendapatan nasional lebih besar dari pertambahan pengeluaran agregat yang berlaku. Dalam ekonomi 4 sektor ini, multiplier adalah lebih kecil dari dalam ekonomi 3 sektor, karena dalam perekonomian terbuka, misalkan impor sebanding dengan pendapatan nasional, maka tingkat kebocoran menjadi bertambah. Kesimpulan, perekonomian terbuka merupakan suatu kegiatan ekonomi ekspor-impor yang dilakukan negara yang mempunyai hubungan dengan negara-negara lain. Dalam perekonomian terbuka, sebagian produksi dalam negeri diekspor atau dijual ke luar negeri. Di samping itu, terdapat pula barang di negara itu yang diimpor dari negara-negara lain. Perekonomian terbuka dinamakan juga sebagai ekonomi 4 sektor, yaitu suatu ekonomi yang dibedakan kepada 4 komponen berikut, yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan sektor luar negeri. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.